friends, welcome back to math class. Today we will continue our lesson to learn about area and perimeter of rectangle. Are you ready? Before we start our lesson for today, let's look at this shape. We have done it before. Are the shapes the same? On our previous meeting, we have discussed about this, and we say that these shapes are not the same. The shape in the middle are different from the two other shapes. The shape in the middle, we call it as square. Good job. And these two shapes are the same. What shape is this? Do you still remember what is the name of the shape? Good, rectangle. Today we will learn to find the area and perimeter of a rectangle. But before that, a rectangle is almost the same with a square. It has 4 sides. 1, 2, 3, 4. But let's take a look closer. The sides has different size. But wait. Sepertinya sisi yang ini sama dengan sisi yang di depannya panjangnya. Dan sisi yang ini panjangnya sama dengan sisi yang ini. Wah, betul sekali. Sisi yang berhadapan pada persegi panjang ukurannya sama panjang. The longest side of a rectangle, we call it as length atau panjang. Jadi sisi terpanjang disebut length, sedangkan sisi terpendek kita sebut width atau lebar. The longer sides we call as length or panjang, and the shorter sides we call it as width. That is a rectangle. Now, it's time for us to learn how to count the area and the perimeter of a rectangle. Please prepare your stepbook page rectangle. Siapkan stepbookmu dan buka halaman rectangle. Yuk, sambil review. Do you still remember what is area? Area is the space inside a shape. Okay? To mark the area of this rectangle, I want you to color the rectangle. Silakan diwarna ya. Bagaimana cara menghitung area atau luas dari suatu persegi panjang? Betul, cara yang pertama kita bisa hitung ada berapa kotak di dalam satu persegi. Cara yang kedua, betul dengan mengalihkan sisi-sisinya. Sisi yang ini kali sisi yang ini. Nah, dalam persegi panjang kita bisa menyebut sisi yang ini yang lebih panjang dari sisi yang lain, length, dan sisi ini kita sebut sebagai width. So, to find the area of a rectangle, we can multiply length multiply by width. Panjang kali lebar. Nah, teman-teman, pada dasarnya jika kita membolak-balik jadi width kali length ataupun length kali width, hasilnya akan sama. Tapi untuk memudahkan kita mengingat-ingat, formula atau rumus atau cara mencari luas persegi panjang kita sepakati ya menggunakan length times width atau panjang kali lebar. Oke, ingat length is the longer sides of a rectangle and width is the shorter one. Oke. Nah, dalam matematika kita bisa melambangkan length dengan L kecil dan width dengan W kecil. Jadi, persamaan atau rumus mencari luas persegi panjang juga dapat ditulis sebagai L times W.
Now let's put the value. Let's count how long is the rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The long of the length is 7 and the width is 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kalau kita sudah masukkan angkanya seperti ini, tinggal dikali saja. Jadi hasilnya 35 square units. Please remember to write the square units. Okay, you must write the square units to declare the area of a shape. Any questions so far? If you have any question, please let Teacher Lydia know, okay? Now, let's move to the perimeter part. Do you still remember what is perimeter? That was the great answer. Perimeter is the measure around a shape. Jadi kalau keliling atau perimeter dari persegi ini bisa didapatkan dengan cara betul menjumlahkan panjang semua sisinya. Kita akan mulai ya berjalan mengelilingi persegi ini. Mulai dari ini, kita bisa tuliskan length, kemudian dijumlahkan atau ditambah bagian yang ini, atau tambah W. Kita bisa lanjutkan lagi perjalanan kita dengan menjumlahkan lagi length-nya. Dan untuk kembali ke tempat semula, kita harus melewati width-nya. Jadi kita tambahkan lagi W. Jadi untuk mencari keliling persegi panjang, kita bisa jumlahkan L plus W plus L plus W. Nah, dalam matematika kita bisa menuliskan ini ke dalam bentuk yang lain. Coba perhatikan penjelasan berikut. Teman-teman, kita punya persamaan atau rumus mencari keliling persegi panjang yaitu L plus W plus L plus W. Dalam matematika, kita bisa rubah urutannya. Nah, kalau mengubah urutan tidak akan mengubah hasil akhir ya. Tapi tandanya tidak boleh diganti. Nah, teacher akan dekatkan L dengan L dan W dengan W. Tandanya semua sama, teacher penjumlahan, tidak teacher ganti. Oke, L plus L itu sama seperti apel tambah apel. Jadi kita punya 2 kali apel, betul. Jadi kalau L tambah L akan sama dengan 2 kali L, betul. Sama juga dengan W. W plus W, good, 2W, or 2 times W. Jadi, teacher bisa tulis juga dalam bentuk seperti ini. 2 times L plus 2 times W. Lihat, teacher tidak merubah operasi penjumlahan yang ada di tengah-tengahnya ya, tetap sama. Oke. Nah, karena L and W sama-sama dikali 2, teacher akan kelompokkan. Nah, dengan sifat distributif pada operasi matematika. Apa itu, teacher? Nanti kalian akan mempelajari di kelas yang lebih tinggi dari kelas 3. Oke, siap-siap ya. Nah, jadi teacher bisa tuliskan persamaannya menjadi 2 times dalam tanda kurung or bracket L plus W. Oke. Ingat teman-teman, kita akan mendahulukan mengerjakan yang ada di dalam kurung. Jadi L plus W-nya kita kerjakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu kita lanjutkan 2 times. Nah, kedua rumus ini yang teacher tandai warna merah ini, mereka itu akan menghasilkan hasil yang sama. Hanya berbeda pada penulisannya saja. Jadi kalian boleh memilih satu saja cara. Jadi boleh yang L plus W plus L plus W atau 2 times in the bracket L plus W. Hanya salah satu saja untuk mencari keliling persegi panjang. Oke? Ingat salah satu saja ya. Nah, melalui penjelasan tadi, dapat kita simpulkan atau kita tuliskan L plus W plus L plus W as 2 multiplied by
L plus W. Nah, ingat L plus W-nya kita tulis dalam tanda kurung. Jadi saat melakukan perhitungan atau operasi kita kerjakan terlebih dahulu ya. Setelah itu dapat kita kalikan dengan 2. Ingat ya teman-teman, L plus W plus L plus W ataupun 2 times in the bracket L plus W akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalian tinggal pilih mau menulis yang mana, salah satu aja ya. Kalau sudah kita akan masukkan nilainya, lengthnya 7 dan width-nya 5. Ingat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, 2 kali atau penjumlahannya. Yang di dalam kurung, betul, 7 plus 5 will be equal with 12. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja. 2 times 12 will be equal with 24 units. Don't forget to write the units, okay? So, remember, this is the formula atau rumusnya untuk memudahkan kalian mengetahui area persegi panjang is to multiply L with W, di mana length itu sisi atau bagian yang lebih panjang, dan width itu yang lebih pendek. And to find the perimeter of rectangle, you can sum L plus W plus L plus W or 2 times L plus W in a bracket. Okay? Remember, you just need to remember 1 ways to find the perimeter. Nah, kalau kalian bisa hafal formula ini akan memudahkan kalian mengerjakan, ya. Karena bagaimanapun panjangnya persegi panjang, rumusnya akan sama. Tidak perlu hitung kotak di dalamnya, hanya perlu mengingat rumus atau persamaan atau formula ini dan memasukkan nilainya. Kita ke contoh penggunaannya ya. I have a rectangle here. What is the area and the perimeter? Walaupun di sini ada kotak-kotaknya, untuk mempermudah teacher pakai formula saja. Okay, to find the area of a rectangle, I can multiply L times W. Kita masukkan value-nya langsung. Ya. The length is the longer sides, good. 1, 2, 3. Ini yang lebih panjang, 4. And the width is the shorter sides, good. 1, 2, 2. So to find the area of the rectangle, 4 times 2 equal with 8 square units. Lebih cepat kan? Bayangkan kalau kalian punya rectangle yang lebih besar, size-nya akan lebih banyak. Kalau kalian hitung satu-satu kotak di dalamnya, wah, it will take time. Ya, so to multiply it will be much more easier. Okay, and to find the perimeter, I will use this formula 2 times in a bracket L plus W. Setelah pastikan kalian memulai dengan menulis formulanya dulu ya, untuk memudahkan kalian mengerjakan. Kemudian silakan dilanjutkan dengan memasukkan value-nya, length 4 and the width is 2. Kalau sudah dikerjakan mana dulu? 2 kali atau penjumlahnya dulu? Yang di dalam tanda kurungnya dulu. 4 plus 2 will be equal with 6. Okay, kalau sudah seperti ini, silakan dikali. So, the answer is 12 units. Okay? Sampai sini ada pertanyaan? Good. Nah, silakan lengkapi step book-nya ya. Kalau sudah selesai, silakan melanjutkan mengerjakan latihan soal di Google Slide. If you have any question, please rewatch the video or ask Teacher Lydia. Thank you. Happy learning, grade 3.